Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas Timnas Indonesia U23 kalah menghadapi Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 melalui tendangan adu penalti. Dan walaupun Timnas Indonesia kalah pada pertandingan kali ini, tapi sudah sangat membanggakan. Ya karena kan Timnas Indonesia kan mengalami keterbatasan, yaitu dari segi persiapan cuma 4 hari dan dari segi pemainnya cuma sedikit, sangat terbatas, yaitu di pertandingan tadi yang dibawa cuma 17 pemain. Ya kan itu sudah sangat luar biasa Timnas Indonesia bisa lolos ke partai final. Dan juga ada beberapa pemain yang tidak bisa dipanggil karena tidak diizinkan oleh klubnya. Terus ada 2 pemain yang tidak bisa ikut bermain karena kan disanksi AFC, yaitu Komang dan Titan. Terus ada pemain cedera yaitu 3 pemain seperti Irfan Jauhari, Bagas Kava dan Kanu. Ya kan cuma terbatas skuad dari Timnas Indonesia, bisa masuk ke final sudah sangat luar biasa. Dan kalau ada yang bilang Sintayong out karena minim prestasi, ya mungkin mereka tidak lihat apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sehingga Timnas Indonesia seperti itu. Mereka lihatnya cuma menang kalah doang, juara. Ya cuma itu saja. Dan mereka tidak tahu sama sekali. Dan ada yang bilang kalau masyarakat sangat membutuhkan gelar. Ya kan sudah mendapatkan prestasi, ya bukan gelar maksudnya prestasi. Timnas Indonesia mendapatkan prestasi. Kan Timnas Indonesia sudah mendapatkan prestasi. Lolos Piala Asia itu sudah prestasi yang sangat luar biasa bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu harus merubah mindset harusnya itu. Bukan Piala AFF tetapi lebih baik fokus ke Piala Asia karena itu lebih bagus untuk Timnas Indonesia ke depannya kalau lebih fokus ke Piala Asia. Dan bahas permainan line up-nya dulu, tapi dari line up Coach Sintayong membuat beberapa perubahan khususnya di lini depan. Pemain seperti Sananta dan Stroyer dicadangkan terlebih dahulu dan memainkan Ragil dan Abdurrahman. Terus di babak pertama Timnas Indonesia lebih mendominasi jalannya pertandingan. Mereka lebih mendapatkan peluang ya karena Vietnam di babak pertama itu lebih bermain bertahan, mereka lebih menunggu, tidak terlalu agresif di babak pertama. Timnas Indonesia yang lebih agresif, tetapi Timnas Indonesia kesulitan dalam hal membuat peluang tadi, dan juga ada beberapa peluang yang berhasil ditepis oleh kipernya. Terus di babak kedua setelah Sintayong memasukkan 2 pemain yaitu Stroyer dan Sananta, akhirnya Vietnam bermain lebih agresif. Di babak kedua tadi Vietnam benar-benar mendominasi dan mendapatkan 7 peluang on target. Dan itu peluang yang sangat berbahaya sekali. Tapi penjaga gawang dari Timnas Indonesia yaitu Hernando bermain sangat luar biasa. Dia adalah pemain terbaik dari Timnas Indonesia untuk pertandingan kali ini karena kontribusinya untuk Timnas Indonesia sangat besar sekali, sangat bagus sekali. Ya bukan hanya dia, semua dari para pemain Timnas Indonesia juga sangat berkontribusi seperti di 3 back, terus wing back dan Arkan Kakak juga sangat bagus. Walaupun dia cedera pada pertandingan tadi, tetapi dia tetap bisa bermain demi Timnas Indonesia. Cedera bisa dilawan oleh dia. Dan Beckham juga bagus, terus Sananta juga, Stroyer, semua dari para pemain Timnas Indonesia bermain bagus, ya mungkin cuma kurang beruntung saja. Dan satu lagi wasit dari Timnas Indonesia, wasit dari pertandingan kali ini sangat buruk sekali. Bahkan ada beberapa pelanggaran keras dari pemain Vietnam tidak diakui oleh wasit tersebut, wasit Jepang, yang membuat beberapa keputusan yang sangat jelek. Kalau pemain Vietnam yang dilanggar, mereka mengakui pelanggaran, dan bahkan di babak pertama tadi Vietnam mendapatkan penalti dan untung saja Hernando bisa menepis tendangan penalti tersebut. Terus offside juga, itu Stroyer itu posisinya onside, tetapi nggak tahu wasitnya seperti gimana. Kalau seandainya tadi dianggap onside, kemungkinan Stroyer juga bisa mencetak gol tadi karena mendapatkan peluang yang bagus, posisinya bagus untuk menciptakan peluang dari Stroyer. Ya tapi mau gimana lagi, dari pemain Vietnam juga tidak fair play kalau menurut saya, terutama pemain nomor 20 itu bermain sangat keras. Pemain Timnas Indonesia Haikal disikut tadi,
yaitu juga sangat buruk lah, bisa mengotori sepak bola karena tidak fair play. Mau main bola atau main gulat sebenarnya dia. Pemain kok malah disikut kepalanya. Dan untuk timnas Indonesia dengan kekalahan ini jangan sedih, anggap saja ini cuma ajang uji coba saja di pertandingan sesungguhnya yaitu di Piala Asia, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 nanti, dan kemungkinan timnas Indonesia akan diperkuat oleh beberapa pemain inti, yaitu ada Rizky Ridho, terus Elkan Bagot, terus ada Arhan, terus ada lagi Ivar Jenner, Marcelino, dan Rafael Struijk. Beberapa pemain tambahan tersebut kemungkinan bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Lebih baik sekarang timnas Indonesia fokus untuk membenahi beberapa kekurangan. Di Piala AFF kali ini tuh timnas Indonesia kekurangannya yang paling fatal yaitu dari segi mencetak gol. Memang menghadapi Thailand mereka bisa mencetak 3 gol, tetapi selebihnya menghadapi Malaysia, Thailand dan bukan Thailand tapi Timor Leste dan Vietnam, timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Ya harus diperbaiki lagi kekurangan tersebut. Mudah-mudahan timnas Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya untuk Hernando jangan sedih. Anda tuh sebenarnya pemain terbaik untuk pertandingan kali ini. Ya mungkin kurang beruntung saja di tendangan penalti tadi. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri, kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum.